diuji oleh Pak Setiarso, dan yang RPP kedua nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan ujian. Nah, untuk itu silakan Bapak di share screen PPT bahannya. Iya Pak. Ujian, silakan Pak. Saya juga sinyal hilang-hilang nih, jadi kamera di off-kan sementara. Iya Pak. Kelihatan Pak? Ya, sudah muncul. Ya. Diperbesar Pak. Besar. Sedikit. Ya. Terlalu kecil. Yasin diperbesar. Tambah lagi. Ya. Lagi. Lagi Pak. Ya. Sudah. Sudah Pak. Nggih. Nggih Pak. Nah ini RPP saya kasus pertama ya yang saya share screen ini tentang matematika, mata pelajaran matematika statistik Pak, kelas 6. Pak? Ya. Bagaimana Pak? Saya dulu ya Pak Radi. Ya silakan Pak Suki, silakan. Ya Pak. Ya. Ya. Itu di dalam judul itu ada tema, subtema Pak ya. Ya. Di atas dulu tadi. Di sini Pak hanya ada tema statistik Pak, mata pelajaran statistik Pak. Bukan mata pelajaran ya? Iya Pak, seharusnya mata pelajaran di sini Pak, mata pelajaran matematika, materi statistik Pak. Nah kan gitu harusnya. Ya, terus lanjut. Di dalam indikator itu ada yang kognitif, ada yang psikomotor Pak ya. Nggih, ada Pak. Menjelaskan. Nggih Pak ya. Kenapa alasannya Bapak kan tuntutannya hanya C2. Kenapa Bapak membuat C5? Oh apa iya alasannya? Nggih, kenapa jadi dalam indikator EPK ini pada apa namanya 39.2 menggunakan C5 karena di sini saya menyesuaikan dengan apa namanya tujuan pembelajaran yang nanti akan saya buat pada akhir pembelajaran juga itu siswa dapat membuktikan teknik pengolahan data Pak. Jadi dengan C5 ini siswa nanti bisa membuktikan bahwasanya rumus ataupun teknik pengolahan data itu bisa mereka gunakan untuk kegiatan maupun soal maupun dalam pembelajaran mereka Pak. Itu tujuannya Pak. Ya itu alasannya ya. Oke. Kenapa Anda harus C4 atau C6 misalkan? Itu alasannya Pak ya. Oke, boleh Pak. aja, enggak masalah ya. Baik. Kemudian di keterampilannya itu ada 5, 491, 492 itu P berapa Pak? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data Pak. Itu menyelesaikan masalah itu kemarin Pak P1 Pak, kalau udah P1 P2 Pak. Lupa saya menulisnya Pak. Iya, harusnya kan itu dulu baru ya, P Pak. yang lebih tinggi. Tinggi Pak, benar itu Pak. Harusnya 491 seharusnya kan, baru yang tertinggi. Tinggi, Pak. Lanjut. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu kan menerapkan teori belajar. Iya Pak. Ada teori belajar yang Bapak ketahui apa saja? Jadi di dalam kegiatan pembelajaran yang saya terapkan pada RPP ini berbasis berteorikan tentang teori belajar konstruktivisme Pak. Yang mana teori pembelajaran ini mengacu kepada siswa yang lebih aktif, yang berpusat menggali informasi Pak. Itu masuk teori belajar apa Pak namanya?
teori belajar konstruktivisme, Pak. Bisma ya. Nah, Oke. kemudian Bapak apakah sudah menerapkan teknologi di sini Sudah, yang Pak. Bapak rancang ini? Oke, sudah, Pak. Karena di dalam kegiatan RPP ini saya memasukkan teknologi berupa aplikasi game, Pak. Jadi membuat siswa itu tidak jenuh dalam pembelajaran menggunakan game aplikasi statistik ini, Pak. Iya. Dalam pembelajaran abad 21, baik itu Bapak sudah menyampaikan itu. Ya, apa cirinya Bapak Ibu? Pak Yasin? Oke. Ciri pembelajaran abad 21 itu apa saja? Ada 4 ciri yang mendominasi dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama itu berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan Pak, kreatif, inovatif, Pak. Sehingga bisa membuat belajar lebih menarik. Pertanyaan saya, apakah sudah Bapak terapkan di dalam membuat rancangan pembelajaran ini? Ini sudah, Pak. Ada ulun terapkan. Yang pertama itu berbentuk berpikir kreatif, Pak. Berpikir kritis. Kritis maksudnya, Pak. Nih, di sini tertulis critical thinking dan problem solving, Pak. Kita memberikan permasalahan, kemudian siswa berpikir kritis bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang kita berikan, Pak. Nah, menurut Bapak dalam rancangan pembelajaran Bapak ini, bagaimana pada bagian mana yang menyatakan pembelajaran tingkat tinggi, Pak? Pada langkah yang mana? Pada langkah ini, Pak, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun berkelompok. Karena di sini siswa menggunakan aplikasi berbasis teknologi, yaitu game statistik, yang mana siswa harus bisa menjalankan aplikasi tersebut sehingga mudah memahami dalam metode teknik penelitian, teknik-teknik macam pengolahan data, Pak. Dari langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu yang Bapak rancang ini, bagaimana mengukurnya, Pak? Rancangan mengukurnya gimana? Nanti kalau sudah selesai. Dengan menggunakan instrumen penelitian, Pak. Bukan instrumen penilaian, Pak. Jadi di dalam instrumen itu apabila ada 3, Pak, ada instrumen penilaian sikap, psikomotorik, dan kognitif, Pak. Nah, apabila ketiga instrumen yang itu sudah tercapai, maka kelihatan itu sudah tercapai di atas, maksudnya itu KKM atau mungkin predikatnya di bawah KKM, Pak. Nah, dengan membuat instrumen tersebut, Pak. Kan di atas tadi saya lihat Bapak tidak mengungkap kaitannya dengan sikap. Kenapa alasannya, Pak? Bapak menilai sikapnya? Untuk apa itu? Yang mana, Pak? Yang sikap ke, Pak? Ya, di atas kan hanya KD-nya hanya kognitif dan psikomotor. Alasannya apa, Bapak menilai sikap? Oh, karena, Pak, yang saya buat di sini sikap itu tidak tertulis, maksudnya itu tidak tersirat ya ketika misalnya melakukan belajar kelompok. Nah, di sana kita bisa menilai siswa bagaimana sosialnya, bagaimana perilakunya dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Iya. Jadi tadi sudah kami sampaikan, Bapak Ibu. Kemudian yang belum kami sentuh ada kaitannya dengan materi, Pak. Materi ajar Bapak ini, Pak, mana yang termasuk materi pokok, mana yang masuk materi yang merupakan pengembangan, Pak. Oh iya, Pak. Kalau materi pokok itu yang pada umumnya menjelaskan pada definisi ataupun konsep dasar tentang statistik, Pak. Nah, jadi definisi maupun konsep statistik yang merupakan materi pokok yang hanya menjelaskan maupun secara mendasar. Kemudian materi advance materialnya yang lebih mendalam itu berkenaan dengan teknik pengolahan data tersebut, karena anak sudah berpikir mampu menganalisa suatu rumus maupun
teknik pengolahan data, Pak. Nah, jadi ada dua, pokok dan pokok dan tadi yang lebih dalam tadi, Pak. Iya, dari saya kira itu jadi sudah kami menyentuh dari apakah penguasaan materi yang pokok, materi yang lanjut, kemudian penguasaan pedagogi, kemudian ada yang pembelajaran yang inovatif, itu yang belum kami tanyakan, Pak ya. Oke, Pak. Di mana, pada bagian mana, Bapak, yang kaitannya dengan pembelajaran inovatif? Nah, ini Pak, pada pembelajaran, Bapak ancam. ini Pak, jadi ada suatu produk yang saya tampilkan yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena di sini saya menggunakan media aplikasi, sehingga pembelajaran tersebut berbeda inovasi dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu game aplikasi statistik, Pak. Di sini siswa sangat mudah menerapkannya untuk memahami tekniknya maupun konsep dasar. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini, Pak. Ya. Nah, ini Pak. Nah, ini adalah siswa disuruh menginstal aplikasi tersebut sehingga bisa belajar secara mandiri maupun berkelompok ketika menggunakan aplikasi statistik tersebut, Pak. Ya, itu yang inovatif, Pak ya. Sebetulnya tidak hanya inovatif saja, tapi juga yang menyenangkan, ada yang kreatif, yang efektif ya, dan seterusnya. Tidak hanya inovatif. Itu dari saya, Pak. Lanjut Pak Radiansyah. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya mungkin para jasa masih sembahyang. Pak Yasin yang ini kan matematik ya. Jadi kalau kita bukan ciri khas pembelajaran matematik, kalau kelas tinggi ini kan berdiri sendiri ya. Iya Pak. Maka ditulis harus ada mata pelajaran. Pak. Halo Pak Radiansyah. Sudah siap. Ya sambil ngomong-ngomong dulu. Sebetulnya saya sudah selesai. Nanti untuk Pak Radiansyah mungkin ada siapkan satu RPP, silakan saja yang mana yang mau ditampilkan nanti. Ya, yang jelas pada dasarnya harusnya RPP yang Bapak buat itu bisa lanjut nanti untuk kegiatan PPL ya. Jadi masih ada yang kurang sebetulnya ya teman-teman yang lain karena belum menyangkut keseluruhan. Halo Pak Radi, sudah bisa? Kita tunggu ya Pak Radi dulu. Iya Pak. Namun Pak, dalam mata pelajaran statistik ini kadang ketika ingin melaksanakan pembelajaran itu siswa itu berasumsi mempunyai paradigma, wah ini matematika susah loh, ini matematika bosan loh. Nah kadang-kadang mereka sebelum mencoba pembelajaran inovasi mereka ada paradigma asumsi yang matematika ini adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan. Itu yang sering terjadi di sekolahan Pak. Biasanya seperti itu Pak. Ya, makanya harus ada inovasi. Iya Pak. Ada pembaruan ya. Makanya itu gunanya ya. Kita harus melakukan itu. Selain scientific-nya, TPACK-nya muncul, 4C-nya muncul. Nah sehingga dari sekian pembelajaran itu ada namanya pembelajaran yang inovatif. Tidak hanya sekedar inovatif, tapi juga menyenangkan bagi siswa. Kalau anak itu suka main game, misalkan kan kita membelajarkan dengan cara seperti permainan mereka, mereka lebih menyukai, menyenangkan bagi mereka, rasuk pada dirinya kan gitu. Sesuai dengan karakteristik siswanya. Ya, itu ya Pak Yasin.
Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita tunggu Pak Radi, mungkin masih ada gangguan. Kadang Pak, dalam apa namanya pembelajaran matematika ini dari dulu sampai sekarang, waktu saya SD sampai sekarang saya sudah jadi guru, matematika ini jarang mengaplikasikan menggunakan apa teknologi Pak, sehingga hanya menggunakan materi atau buku-buku yang akan diajarkan. Jadi tidak ada apa inovasi yang membuat siswa itu menyenangkan yang seperti Bapak sebutkan tadi. Karena hanya bersumber dari buku. Nah, itu yang kebiasaan yang saya temui di sekolah itu, Pak. Nah, makanya ada penerapan pembelajaran abad 20 dengan alat yang pada waktu Pak dulu masih SD kan beda ya. Ya, makanya itu gunanya perlu diterapkan. Karena pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya itu membosankan dan tidak disukai oleh siswa sebetulnya, maka satu itu bagaimana diterapkan dalam pedagogi, kemudian penempatan 3 sebelumnya tadi sudah pendalaman materi kaitannya dengan materi bidang ya. Ada 5 bidang studi, ada bahasa, matematika, IPA, SPK. Itu karena itu adalah apa yang dipelajari di SD. Maka gurunya harus menguasai 5 bidang itu. Memang lebih berat guru SD dibanding dengan SMP atau SMA. Ya, karena guru SMA itu dalam sertifikasinya sesuai dengan bidangnya. Kalau orang biologi, dia khusus biologi saja. Padahal itu bagian dari IPA, tidak IPA seluruhnya. Ya, yang matematika khusus matematika saja. Ya, itu sebagai tambahan aja Pak. Ya, kita menunggu Pak Radiansyah, Pak Jain. Gimana Pak Jain? Ini ada masuk sini. Pak Radi. Di Sungai Sipai. Ya. Posidin lanjutkan aja ke Presiden. Oh ya. Iya. Pak Radinya baru apa? Nggak bisa kah? Belum bisa masuk Pak karena gangguan sinyal. Oh iya. Iya. Saya aja ya meneruskan ya. Iya Pak, silakan Ulun coba menelponkan Pak Radi. Iya. Ini waktunya masih ada 23 menit. Nggih, Pak. Sampai jam 6 tadi. Nanti kan mulai jam 17 tadi. Ya nanti ada kalau belum masuk langsung kita tutup aja ya jam 6. Nggih, Pak, boleh kalau memang waktunya sudah habis. Iya. Atau karena saya sudah hampir 30 menit. Bagaimana Pak Jain lanjutannya? Ini Pak Radi, ini kan Pak Sutik ya Pak. Ya saya menguji RPP kedua ya, nanti 15 menit saja ya. Oke Pak, ini RPP-nya sudah saya siapkan Pak. Ya, kemudian dari RPP yang kedua, Bapak menggunakan tematik ya. Tematik daring Pak. atau luring Pak? Daring atau luring? Pak. Daring Pak. Oh gitu ya. Jadi tema 4, subtema 3, kegiatan pembelajaran berapa Pak? Ya Pak. Halo? Ya. Kegiatan pembelajaran yang keberapa? Ini kegiatan pembelajaran yang ketiga kalau misalnya Pak. Dari tema itu Pak, subtema yang ketiga Pak. Pembelajaran ketiga Pak. Ketiga. Harusnya kan Bapak tulis di situ. Oh, ini. Karena pembelajaran 1, 2, 3 kan berbeda. Ini, meskipun Pak, temanya sama, subtemanya sama, ya, tapi kegiatan pembelajaran karena waktu yang Bapak buat ini 2 kali 35 menit. Sehingga kita memilih dalam satu kegiatan pembelajarannya ya dalam 1 minggu itu.
Mati nah, listriknya nah. Oh, ya kah, Pak Radi masuk kah sudah? Oh, gitu kah? Saya neruskan aja Pak Radi, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, Pak Yasin, coba saya mau melihat di kompetensi dasar. Nah, tuntutan SPDB. Ada berapa muatan Pak tadi Pak? Ada 3, Pak. Jadi yang dibuat di sana ada SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA, Pak. Ya, ada 3 ya. Oke. Terus KD yang Bapak buat ini, Bahasa Indonesia, SPDP, Bahasa SPDB, Indonesia, terus, dan IPA, Pak. terus Halo Pak. semuanya ya. Ini semuanya, Pak. Oh iya. Mulai dari SPDB tadi Pak, yang di atas tadi. Tuntutan pertama C2 ya. C2, Pak. Kemudian yang C6 itu apanya Pak? Yang C6 ini membuat gambar menyusun, Pak. Menyusun, Pak. Menyusun langkah-langkah. Ya. Apakah itu wajib atau untuk semua siswa saja? Karena di situ tulisannya pengayaan. Oh, enggak, Pak. Yang sebenarnya yang maksud saya pengayaan di sini maksudnya untuk memperkuat ketika indikator yang di atas yang KD itu hanya berbentuk memahami itu kan C1, C2. Kemudian saya ingin menguatkan di dalam indikator pencapaian kompetensi itu ada yang namanya penguatan, ada HOTS-nya, Pak. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi ingin ada yang HOTS-nya, ada yang HOTS-nya. Makanya saya buat tadi C6 pengayaannya. Maksudnya seperti itu, Pak. Nah, sekarang yang pertama itu sebagai penunjang saja. Tidak wajib, Pak ya? Nggih, Pak. Kan tuntutannya siswa harus memahami. Memahami C2. Harusnya wajib. Kenapa hanya sebagai penunjang? Oh iya, Pak. Mungkin ya sesuai KD ya, Pak ya. Harusnya kalau KD-nya C2 berarti wajib ya, Pak ya. Iya. Nanti ulun Kan perbaiki. gitu, bukan sebagai hanya penunjang. Justru yang penunjangnya itu adalah yang 3.4.2 itu. Ya, setelah anak menguasai dari C2 itu, Bapak juga menuntut yang hotnya, yang kemampuan tingkat tinggi. Karena di dalam pembelajaran abad 21, bahwa siswa harus berpikir tingkat tinggi. Sehingga kita menyiapkan di situ pembelajaran tingkat tingginya. Dengar yang saya sampaikan, Pak? Oke, Pak, kedengaran. Iya. Jadi seharusnya yang saya sampaikan tadi kan yang sesuai dengan KD itu C2 itu yang menjadi wajib. Wajibnya. Kewajiban itu C2 tadi baru dibuat pengayaan untuk penambahan atau penunjang yaitu C6 tadi ya, Pak ya? Ya harusnya terbalik. Iya, Pak. Yang C2 itu wajibnya saja. Tetapi jangan dianggap bahwa siswa tidak berhasil untuk melakukan C6. Karena yang C6 itu adalah sebagai tanda bahwa anak juga harus berpikir tingkat tinggi. Iya, Pak. Tapi bahwa kewajibannya C2 saja sebetulnya. Wajibnya. Jadi C2 bukan penunjang, tetapi yang setara dengan C2 itu yang kita tanamkan sebetulnya. Tapi dalam tuntutan abad 21 karena perlu ada bahwa siswa harus berpikir tingkat tinggi, maka kita harus menyiapkan indikatornya. Ya itu pada dasarnya itu Pak ya. Iya, Pak. Semua untuk semua materi Pak ya, apakah muatan SPDB dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya bagaimana Pak Yasin nanti mengajarkan dari ketiganya ini
teknisnya bagaimana? Nggih, teknisinya apakah sekian menit belajar disampaikan SPDP-nya dulu, sekian menit materi yang lain, dan seterusnya, atau seperti itu teknisnya nanti? nggih, teknisinya kalau yang saya buat dalam rancangan RPP ini, SBDP kan ini adalah produk Pak. Model pembelajaran saya adalah PJBL, berbasis proyek. Nah, jadi SBDP ini di dalam kegiatan ini menerangkan bagaimana cara membuat gambar cerita. Kemudian bahasa Indonesianya adalah memuat bagaimana percakapan dalam gambar cerita tersebut. Ada pantunnya. Nah, kemudian di dalam IPA-nya itu menjelaskan ada gambar cerita tentang peredaran darah manusia. Nah, jadi cara mengajarnya itu dari SBDP ke bahasa Indonesia kemudian ke IPA, tetapi dalam satu kesatuan, Pak, yaitu menghasilkan suatu gambar cerita. Jadi tidak langsung, misalnya langsung kayak gitu ya, ada langsung semuanya dalam satu penjelasan. Ya, memang harusnya seperti itu. Jangan anak-anak kita belajar SPDP dulu berapa menit, sambung belajar apa tadi? Bahasa Indonesia. IPA ya. Bahasa Indonesia. Selesai bahasa Indonesia lalu sambung IPA ya. Apakah seperti itu? Enggak, Pak. Punya saya langsung menjadi kesatuan, Pak. Nih, jadi di dalam satu penjelasan saya itu sudah memuat SBDP-nya, bahasa Indonesianya, dan IPA-nya dalam suatu kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang saya jelaskan itu, Pak. Jadi tidak SBDP kita belajar SBDP hari ini, tidak Pak. Jadi langsung di dalam satu penjelasan, Pak. Ya, seperti itu, Pak, ya, benar ya. Karena pembelajarannya tematik. Jadi menggunakan satu tema, jadi itu dipakai untuk ketiga muatan itu. Jangan dipisah-pisah. Kalau bisa itu belajar bidang studi namanya ya. Ini, Pak. Kita kan belajarnya tematik. Nah, punya Bapak ini sebetulnya nanti bisa dipakai di dalam PPL ya. Bisa, Pak. Karena ada seperti yang punya yang lain tidak seperti punya Bapak ini. Kecuali matematika ya, bagi bidang studi sendiri. Nah, tadi saya sudah menanyakan semuanya. Nah, saya kira dari saya cukup. Mungkin Pak Radi bisa menambahkan. Kalau mungkin sudah jaringannya sudah cukup. Bagaimana? Untuk Pak Radi kayaknya masih kendala sinyal, Pak. Masih belum bisa masuk. Iya. Ini saya kira Pak Yasin bisa menghubungi Pak Radi nanti, entah masih ada yang beliau tanyakan atau ada bimbingan, silahkan. Iya. Gitu, Pak, ya. Nih, Pak Jain, iya. Pak Radi ada mau WA saya. Adakah linknya kirimi kalau bisa lewat HP, link Zoom? Sudah saya kirim. Jadi masih tetap tidak bisa ya, baik. Mas ketika iya. Kalau sudah nanti biar aja secara ini saya sudah sekarang sudah jam 17.48 jadi 48 menit sudah ya. Saya kira bagaimana selanjutnya Pak? Ini Pak, boleh Pak? Ya silahkan Pak Yasin menutup ini. Silakan Pak Yasin. Ya, halo. Nanti ya, Pak Yasin menghubungi Pak Radi aja, tadi sudah pertanyaan sudah kami sampaikan ya. Oke. Berarti nanti ulun mau hubungi Pak Radi untuk selanjutnya ujian yang saya ini gimana Pak selanjutnya? Apa tadi hilang apa sinyalnya punya ulun Pak, mati lampu Pak. Halo, gimana Pak Yasin?
hilang sinyalnya tadi punya ulun, mati lampu. Bisa ditutup aja Pak Yasin. Oh, ditutup aja Kak, Pak? Ini Pak Radi ada Pak? Iya, suaranya gangguan. Ini Pak, di Pak Yasin tadi juga kayaknya gangguan sinyal. Oh, Mati Di lampu Banjar ya. soalnya beberapa daerah ini banyak yang mati lampu Pak. Teman-teman juga tadi iya.